Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pelajaran yang keempat, yaitu Ayo Membayar Zakat, kelas 6 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami hikmah zakat. Hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Sedangkan tujuan yang kedua, yaitu siswa mampu menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian zakat dan macam-macam zakat. Zakat secara istilah berarti suci, kesucian, atau keberkahan. Menurut istilah dalam agama Islam, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah anak-anak. Seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu atau sesuai dengan nisab, sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu atau haul, yaitu 1 tahun, wajib mengeluarkan zakat. Zakat fitrah yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan saat dimulainya puasa Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal. Sedangkan zakat harta atau zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari sebagian harta atau sebagian kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat tertentu dan dapat dibayarkan kapan saja. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berupa makanan pokok yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri yaitu tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari zakat di mana kewajibannya dibebankan kepada semua orang yang beragama Islam, baik yang baru lahir sampai yang sakaratul maut. Hukum zakat fitrah yaitu hukumnya wajib anak-anak. Artinya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah apabila mempunyai kelebihan makanan sehari semalam dalam keluarganya, yakni yang hidup sejak awal sampai terbernanya matahari di akhir bulan Ramadan.
Adapun orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah anak-anak, yang pertama yang wajib membayar zakat fitrah adalah beragama Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari anak-anak itu tidak wajib untuk zakat fitrah. Yang ketiga, yaitu mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Adapun waktu untuk membayar zakat fitrah, anak, waktunya itu mubah, boleh pada saat tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang kedua itu waktunya wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Waktu yang afdol yang ketiga yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum pergi ke sholat Idul Fitri. Sedangkan waktu yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri anak-anak, sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan waktu yang kelima, yaitu waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, yang pertama, fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang kedua, miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetap namun tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang mengelola, mengumpulkan, dan membagikan zakat fitrah. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan baru masuk agama Islam. Yang kelima, riqab. Riqab yaitu hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta untuk menebusnya. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim mempunyai arti orang yang memiliki utang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Nomor yang ketujuh yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil mempunyai arti orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau musafir dengan tujuan yang baik. Adapun tata cara zakat fitrah. Yang pertama adalah persiapan zakat fitrah. Hal yang perlu dilakukan anak-anak sebelum melaksanakan zakat fitrah adalah mempersiapkan bahan yang akan digunakan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang bahan makanannya biasa dimakan oleh masyarakat daerah seperti beras, gandum, jagung, dan sagu. Sedangkan persiapan yang kedua yaitu niat zakat fitrah. Ketika akan membayar zakat fitrah, sebaiknya kita berniat terlebih dahulu anak-anak. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Begitu pula
dalam hal berzakat. Adapun lafaz niat zakat fitrah adalah sebagai berikut. Nawaitul an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala. Sedangkan persiapan yang kedua yaitu pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah dapat dilakukan dengan dua cara, anak-anak, yaitu bisa melalui amil atau panitia zakat. Sedangkan cara yang kedua yaitu bisa secara mandiri. Pembagian zakat fitrah dapat dilakukan melalui amil zakat atau diserahkan langsung kepada mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Adapun hikmah zakat, anak-anak. Hikmah yang pertama dalam segi agama atau bahasa Arabnya diniyah. Yang pertama, hikmah dalam segi agama yaitu berzakat berarti menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, merupakan sarana bagi hamba untuk takarrub. Takarrub mempunyai arti mendekatkan diri kepada Allah sehingga akan menambah keimanannya. Sedangkan yang ketiga yaitu membayar zakat akan mendapatkan pahala besar, anak-anak, dan pahala yang berlipat ganda. Sedangkan yang terakhir, hikmah dalam segi agama yaitu merupakan sarana penghapus dosa. Hikmah selanjutnya dalam segi akhlak. Yang pertama, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi membayar zakat. Yang kedua, membayar zakat biasanya identik dengan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman mempunyai arti kasih sayang dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Sedangkan tujuan yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melampahkan dada, anak, dan meluaskan jiwa. Sedangkan yang nomor 4 yaitu zakat dapat mensucikan akhlak. Hikmah zakat dalam segi kemasyarakatan atau biasanya yang disebut dengan ijtimaiyah. Ada 5 hikmah zakat, anak-anak, dalam sudut pandang kemasyarakatan. Yang pertama, zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin. Yang kedua, memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat. Sedangkan yang ketiga, zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, anak-anak, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Sedangkan yang keempat, zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya, dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Sedangkan yang kelima yaitu membayar zakat berarti memperluas peredaran harta, benda atau uang. Adapun rangkuman dari pembelajaran hari ini, anak-anak, yaitu zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang berupa makanan pokok yang harus dikeluarkan
oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, yaitu 1 Syawal. Selanjutnya, zakat fitrah hukumnya wajib. Zakat fitrah merupakan bahan makanan pokok sebanyak 1 sa' atau 2,5 kg. Bisa juga merupakan uang senilai bahan makanan pokok tersebut. Sedangkan yang terakhir, zakat merupakan bisa dilaksanakan, dikumpulkan melalui amil zakat ataupun dibagikan secara pribadi. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.